يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Lausin Setiawan SPDI, yang kami hormati seluruh hadirin hadirat kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ihsan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini tentunya kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian rutin kita pada kesempatan subuh hari ini di pekan keempat bulan November, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ustadz Ahmad Lausin Setiawan, yang sebagaimana mestinya harusnya disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Syarif Fadli SPDI, namun beliau berhalangan ya, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah kita ya, badal ataupun pengganti dari Ustadz Muhammad Syarif Fadli. Salawat dan salam mudah-mudahan juga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan pada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin. Hadirin kaum muslimin jemaah rahimakumullah, seperti biasa sebelum sama-sama kita akan dengarkan materi kajian pada kesempatan subuh hari ini, mari sama-sama kita awali dengan bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kita tentunya ilmu yang kita dapatkan yang senantiasa bermanfaat bagi kita dan juga khususnya keluarga kita di rumah. Ala hadihiniyah wa likulli niyatin salihah wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan untuk mengisi materi kita ya, beliau adalah sahabat kami di MHQ Majelis Khatmil Quran, dan juga beliau adalah salah satu pengajar di Yapina. Kalau kita ke TPU Mangun, setelah Citra Villa sebelah kanan ada yayasan Yapina apa namanya Pak? Yapina, Yayasan Perguruan Islam Nurul Arafah. Nurul Arafah ya. Pimpinannya Al-Mukarram Ki Haji Jasman Suhaimi. Ya, Suhaimi. Dan beliau juga
lahir namanya ada 3 negara, Ahmad Lausin Setiawan, Arab, Cina, Indonesia. Indonesia apa berapa sih? Ya, tanya Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Baik, oleh karena itu mari sama-sama kita akan dengarkan penyampaian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Lausin Setiawan. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina habibina wa safiina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yahatumu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuzurallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Qala ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yamuhu khairan amsi fahuwa rabihun, man kana yamuhu misla amsihi fahuwa makmunun, man kana yamussaran amsi fahuwa mal'unun. Al-hadis. Jamaah majelis salat subuh Masjid Al-Isra, bapak-bapak dan saudara-saudara yang insyaallah kita bersama dalam lindungan Allah dan rahmatnya Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurlah pada kesempatan Ahad pagi ini kita masih diberikan oleh Allah, yaitu berupa nikmat sehat Pak ya, sehingga bisa bermuajahah, bertatap muka, bermujalasah, duduk bareng. Tidak kalah pentingnya adalah nikmat iman. Ini tanda bukti realisasi kita terhadap iman kita. Semakin kuat iman seseorang, semakin kokoh iman seseorang, fondasinya insya Allah untuk menjalani perintah-perintah Allah, bukan hanya sebagai menggugurkan kewajiban sholat, tapi sebagai kebutuhan laksana kita makan dan minum sehari-hari. Tubuh jam 4 lebih 5 menit kalau nggak salah ya, jam 3:30 kita sudah dalam masjid nunggu azan subuh sambil sambil sholat tahajud, sambil baca Quran. Itu bukti keimanan kita semakin kuat. Semakin lemah berarti kita menunggu panggilan Allah datang di waktu azan atau di waktu qomat, menunjukkan iman kita ya mungkin nurun. Mudah-mudahan selama lambat hari, lambat tahun, lambat bulan, kedepannya lebih baik lagi keimanan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada kekasih Allah, tidak lain tidak bukan belilah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak di padang mahsyar digolongkan sebagai umat yang akan bersyafa'al udma, pertolongan dari beliau, dengan catatan kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan mahabbah kepada beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya atau menghidupkan, dan kita bisa istiqomah baca salawat terhadap Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin.
Jamaah majelis salat subuh yang insyaallah dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya mendengarkan tausiah dari Habib Bakir Al-Habsyi di IPT Yama Musik. Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj berjumpa dengan malaikat ciptaan Allah yang sangat menakjubkan, di mana malaikat tersebut diberi kelebihan oleh Allah mempunyai 1000 jari, yang di mana malaikat tersebut mampu menghitung rintik-rintikan hujan yang turun dari langit ke muka bumi. Namun malaikat tersebut tidak mampu menghitung pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Man sholaya wahidatan asron, barang siapa membaca salawat kepada Rasulullah 1 kali saja 10 baginya. Oleh karenanya sudah sioknya, sepantasnya kita mahabbah terhadap Rasulullah. Tanda bukti cinta kita pada Rasulullah yaitu membalas salawatnya. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Mari sama-sama Pak ya, kita baca salat ibil qulub 3 kali saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abada liwasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abada niwasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ala hadina wa ala kulli sallallahu wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Ahmad sakit wa nafa'allahu wa bil fidar min sayyidil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allim qala bismillahirrahmanirrahim. Di sini temanya dari kitab Durratun Nasihin halaman 78 Pak ya. Kita akan membahas tentang penyebab, ada 10 penyebab doa kita terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah mengatakan ud'uni astajib lakum ya. Dalam firman-Nya Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, insyaallah niscaya permohonanmu akan aku kabulkan, akan aku ijabah doa kalian. Sini ada kisah seorang ulama besar bernama yaitu Ibrahim bin Adham rahimahullah taala yamsi fi aswaqil Basrah. Jadi beliau ini berjalan-jalan di kota Basrah. Tastami'un nas ilahi wa qalu ya Abal Ishaq. Jadi namanya Ibrahim bin Adham, panggilannya ya Abal Ishaq. Qala ta'ala fi kitabil karim ud'uni astajib lakum. Wahai Aba Ishaq, saya ini berdoa dari pagi menjelang siang, siang menjelang malam, malam sampai pagi juga. Doa kami belum diperkenankan oleh Allah.
doa kami belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama tersebut dengan sangat bijak qala ya Abul Basrah ma tazkulubukum fi asyratin asya kaifa yustajabu du'aukum. Kata Aba Ishaq mengatakan, bagaimana doa kalian akan diijabah oleh Allah, sedangkan hati kalian ini mati dengan 10 perkara. 10 perkara tersebut apa ya Aba Ishaq? Kemudian Allah tersebut menjawab, al-awalu, yang pertama adalah araftumullah ta'ala walam tu'tuhu haqqah. Engkau mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak dan kewajibannya. Engkau mengenal Allah tidak secara totalitas. Engkau menyembah Allah tetapi engkau masih punya penyakit hati. Ada syirik, dengki, sum'ah, takabur, dan lain sebagainya. Ini menjadi penyebab penghalang doa kita belum dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan karena apa, Pak? Karena salah satunya adalah penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Salat masih riya, kepingin dipuji oleh orang lain. Sedekah pun sama, masih kepingin dia apa? Kepingin dipuji atau sum'ah, kepingin didengar orang lain. Makanya ada sedekah terkadang pakai hamba Allah, agak mau disebutin namanya. Ada yang niatannya buat pancingan, ya biar ada semangat buat yang sedekah. Intinya di sini mengenal Allah harus totalitas, harus belajar, bukan hanya kulitnya saja, tetapi harus dikumpas sampai dalam. Itu Islam itu luas. Makanya orang-orang yang ahli torekoh, baik torekoh Sajiliyah atau torekoh Naksabandiyah, kalau Naksabandiyah pusatnya sudah layak ya, Ki Haji Ahmad Tajul Arifin atau Sahibul Wafa Tajul Arifin dipanggil dengan Abah Anom di Suralaya. Itu subhanallah, orang-orang torekoh biasanya makrifatnya nggak dipertanyakan lagi Pak ya, karena sering zikir, sering wiridnya sampai ribuan. Yang dikupas adalah tasawuf batiniyah, ya, tidak boleh suuzon terhadap orang lain. Jadi kehidupannya senantiasa yaitu husnuzon, berbaik sangka terhadap orang lain. Apalagi ngomongin, nggak pernah terbesit dalam hatinya untuk suuzon terhadap orang lain. Makanya membicarakan orang lain, pokoknya hal-hal yang berbau melanggar syariat Islam atau yang subhat itu dihindarkan. Maka disebut itu warok atau wirok, yaitu menjaga hal-hal dari perkara subhat. Kalau kepingin doa kalian dijabah oleh Allah, kerjakan perintah Allah secara totalitas. Yang pertama. Wasani, yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Yang kedua, baca Al-Qur'an tetapi tidak diamalkan, hanya sebatas tenggorokan, sebatas yang keluar dari lisan, tidak mau mentadaburi atau memahami ayat-ayat kandungan isi Al-Qur'an. Bahkan banyak ulama-ulama kita ya, dengan kajian-kajian secara kredibilitas keilmuannya tidak dilakukan lagi, spesialis tafsir Quran ya Pak ya. Kita mohon izin sama Allah tuh, berdoa, istighfar, bersolawat, bangun di tengah malam agar mendapatkan izin dari Allah. Kita baca bukan yang sekedar baca, tapi mampu diberi hidayah untuk mengamalkan, yaitu apa yang kita baca dalam Al-Quran, biar dapat berkah ya Pak ya, yang kita baca biar berkah dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, jangan sampai Quran yang kita baca kita injak-injak dengan perbuatan kita sendiri. Quran bicara halal, kita mengharamkan. Quran bicara haram, kita menghalalkan. Quran bicara ke timur, kita ke barat. Ini sama aja orang ya, apa Pak ya, ya nggak dikatakan nurut sama Al-Quran. Kan Quran ini produk dari Allah Pak ya, produk dari Allah. Seharusnya kita ya malu kalau kita baca tapi kita tidak mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran. Ini penyebab yang kedua. Penyebab kedua adalah baca Quran tapi tidak diamalkan, walam ta'malu bih, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita mudah-mudahan nih Pak ya diberikan hidayah, bisa istiqomah Pak ya, baca Quran, syukur-syukur
nggak paham artinya ya bahasa Arabnya, yang penting istiqomah baca Qurannya. Dan syukur-syukur bahasa Arabnya ya dibaca, Arabnya juga apa artinya juga ngerti, juga paham dengan artinya. Atau ayat demi ayat. Apalagi bentar lagi kita bulan puasa Pak ya. Ini bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, kita sudah masuk nanti di bulan Rajab, Sa'ban, puasa. Bacanya sudah biar lancar, dibuka lagi itu mushafnya. Jangan mushaf buat pajangan di dalam lemari. Ya Pak ya? Tuh. Wa tsalitsu ida'atu madawati syaiton. Yang ketiga, penyebab terhalang doanya dari doa kita kepada Allah. Kita ini mengaku, berikrar menjadi musuhnya setan, tetapi sebaliknya wa ta'tumuhu wa waqtumuhu. Sebaliknya malah mengikuti langkah atau jejak-jejak setan, masih mengikuti hawa nafsu setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu ada di surah Yasin. Ya, setan itulah musuh yang nyata. Wala tattabi'u syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya, karena sesungguhnya setan itulah musuh yang nyata bagi kita. Terkadang kita ini hawa nafsu kita cenderung untuk berbuat melanggar syariat Allah. Makanya banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an, wafiqni amalan soleha amalan makmula. Rasul dalam sebuah hadisnya, istighfar kula yaumin, sehari semalam minimal sab'ina marrah au mi'atun marrah. 70 kali boleh, 100 kali juga boleh. Astagfirullah. Ya Pak ya, biar dosa-dosa kita baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dosa yang kecil, dosa yang besar, ya senantiasa yang mengiringi perjalanan hidup kita ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buktikan. Subuh waktunya bangun ya bangun. Terkadang ngomong itu hawa nafsu mau bawanya tidur Pak ya. Sholat tahajud. Makanya Pak, kalau sholat tahajud, mohon maaf nih Pak ya, pengalaman pribadi saya, sholat duha, sholat tahajud, jangan minta yang aneh-aneh. Satu mintanya, ya Allah, ketika aku sujud ini besok, di hari besok berikutnya saya bisa bangun lagi ya Allah. Jangan bangun malam Ahad bangun, entar malam Seninnya nggak bangun, malam Selasa bangun, malam Rabu nggak bangun. Ini namanya nggak istiqomah, nggak kontinu. Doanya ya Allah, kalau sholat tahajud saya, sujud duha saya, hajat saya besok ini terulang kembali ya Allah. Udah, yang pertama itu doanya. Nanti kalau bisa istiqomah dalam setahun baru, ya minta sesuai dengan hajat kita masing-masing. Yang penting istiqomah dulu nih, karena istiqomah itu luar biasa. Al istiqomatu min alamatil barokah, al istiqomatu min alamatil karomah. Ya, kalau suatu kebaikan dilaksanakan terus menerus, insya Allah hidup kita berkah Pak, hidup kita mulia, buat keluarga, buat anak, ya buat lingkungan. Karena istiqomah itu berat. Istiqomah berjamaah di masjid, ya di musola itu susah. Sholat berjamaahnya kalau nggak istiqomah. Ada aja halangannya, asar, kecapean, siangan tidur, ya lagi subuh. Makanya yang saya sampaikan tadi, bukti iman kita kuat itu jawabannya ada diri kita masing-masing. Ya Pak ya, ada di kita masing-masing. Sambil nunggu azan subuh, yang saya sampaikan tadi, minimal ya 3:30 sudah dalam masjid buat qiyamul lail, ya buat baca Quran sambil nunggu tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah ya karimal akhlaq ya Rasulullah
Tuh, sambil nunggu tarhim ya Pak ya, di masjid buat sholat, baca sholawat, baca Quran sambil nunggu adzan subuh. Nikmat Pak kalau sudah terbiasa, ya terbiasa senantiasa standby sebelum waktu tarhim dikumandangkan, waktu adzan kumandangkan, kita sudah apa? Sudah dalam masjid. Maka nanti di padang mahsyar ada 3 golongan tuh, di kitab ini dijelaskan. Ada wajahnya seperti bintang, ada seperti rembulan, lebih hebat lagi ada yang seperti matahari, wajahnya itu bersinar laksana terangnya matahari. Kata apa namanya Rasul, wahai malaikat, itu amalan seperti apa dari umatku? Kemudian malaikat Jibril ini menjawab, itu adalah amalan umatmu ketika sebelum azan dikumandangkan dia sudah punya air wudhu, sudah ada dalam masjid. Kalau yang amalannya wajahnya seperti bintang, kecil bintang tuh ya, itu qomat baru masuk ke masjid. Amalannya seperti rembulan, seperti purnama, itu 5 menit atau 10 menit sebelum qomat dikumandangkan dia sudah siap-siap di dalam barisan shop yang paling depan. Yang hebat tadi amalan seperti matahari, dia punya amalan istiqomah masuk ke dalam masjid, sudah punya air wudhu setengah jam sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Nanti di padang mahsyar akan digolongkan seperti orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan kita nih Pak ya bisa istiqomah Pak ya, istiqomah bangun subuhnya, istiqomah sholat duhurnya. Siap Pak ya, siap sholat tahajud setiap hari jam 3 pagi Pak di Masjid Al-Isra. Iya Pak ya, siap mengundangkan tarhim Pak ya. Iya, itu ya khairul khalqil, artinya sebaik ciptaan Allah. Dan Muhammad adalah imamul mujahidin, imamnya para mujahidin. Ya istiqomah. Makanya doanya ya Allahumma paksain, nggak ada lain lagi tuh Pak ya, Allahumma paksain. Pokoknya kalau orang terbiasa bangun sholat subuh setiap subuh itu semangat, insya Allah semangat. Nanti kalau jika kehilangan sekali saja nggak sholat subuh, rasanya seperti kehilangan seisi dunia, menyesal. Syukur-syukur yang punya duit banyak, cari jamaah, ayo sini sholat berjamaah sama saya, ini saya kasih amplop. Karena kepingin mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tuh, kalau orang sudah mahabbah cinta berjamaah tuh Pak, rela mengorbankan uang 100.000 gocap, yang penting dia narik orang biar sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Tuh, ini fadilahnya. Warabiu an taqulu innakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnati. Yang keempat, penyebab terhalangnya doa kita kepada Allah, mengaku menjadi umatnya Rasulullah, wa lam ta'malu bi sunnatihi, tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah atau menghidupkan sunnah Rasulullah. Banyak Pak ya. Makanya Rasulullah itu adalah salah satu suri teladan yang sangat baik Pak ya. Terkadang kita ini belum bisa mencontoh 100%, jangan 100%, 50% aja ya. Kalau bisa istiqomah subhanallah. Masuk jamban atau kamar mandi, gunakan kaki kiri, doa Allahumma inni a'udzubika min husnul. Itu adalah sunnah Rasulullah. Keluar, kalau bisa mohon maaf ketika buang air kecil, air besar, ya air kecil itu sambil duduk. Terkadang kita ini mohon maaf di mana-mana WC ini, WC-nya satu yang pakai 10 orang, 40 orang, akhirnya bikin buat buang air kecil sambil berdiri. Ya, itulah disebut penyakit prostat dari awal dari situ, karena kita kencing suka berdiri, nggak sambil jongkok. Itu sunnah Rasulullah. Ya, minum terkadang lupa baca bismillah sambil berdiri. Wala tasrabana qaiman, jangan minum sambil berdiri. Ini sunnah Rasulullah Pak ya. Jangan yang berat-berat lah, sholat tahajud berat, puasa Senin Kamis berat. Ini terkadang masuk masjid nggak doa, main selonong aja. Ya, ini masuk ke masjid bukan tahiyatul masjid, main duduk aja. Ya, kan la tajlis fil majlis, jangan duduk di dalam masjid sebelum tahiyatul masjid. La tajlis majlis qoblal, yaitu tahiyatul masjid. Jadi sebagai penghormatan. Ya, kalau kepingin doa kita diijabah oleh Subhanahu wa taala, hidupkan sunnah Rasulullah. Kita mengaku menjadi umat Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, buktikan ya, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan gemar membaca salat terhadap Rasulullah.
Wal khamisu yang kelima ida'aitun dukhulul jannah walam ta'malu laha. Yang kelima di sini berikrar mengaku ingin masuk surganya Allah. Tapi mohon maaf ya, walam ta'malu laha. Amal perbuatannya enggak ada. Ya, perbuatannya enggak ada yang menghantarkan dia ke surganya Allah. Ini sama aja orang kerja orang enggak kerja dalam 1 bulan minta gaji. Ini orang cita-citanya kepingin masuk surga Firdaus, tapi bukti amaliyah solehnya nggak ada. Ya Pak ya, sama aja orang mimpi kaya di siang bolong. Ya, mimpi kepingin kaya, kemampuan nggak ada, menghayal. Akhirnya zikirnya jikalau, seandainya. Zikirnya itu aja, karena kepingin kaya nggak ada kemampuan. Ini sama aja ini, orang kepingin masuk surganya Allah, tapi tidak ada bukti realisasi. Ya, pengamalan amal soleh yang menghantarkan dirinya masuk surganya Allah. Ya, minimal tuh orang ya usaha Pak ya. Kalau kepingin gajinya gede ya usaha. Jangan kepingin gajinya gede, kemampuan gak ada, ya ini sama aja bohong. Bagaimana doanya akan dijawab oleh Allah? Dia berikrar mengaku masuk surganya Allah, tapi tidak ada perbuatan menghantarkan dirinya masuk surganya Allah. Kemudian yang keenam, wasadisu ida'aitun najati minan nar wa ma yatum fiha anfusikum. Dia mengaku berikrar ingin tidak masuk neraka minan nari wa ma yatum fiha anfusikum, justru malah di perbuatannya menghantarkan dirinya masuk nerakanya Allah. Ini alias orang suka melanggar syariat Allah. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita masih hidup berikan istiqomah Pak ya. Istiqomah untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kadang orang suka bosan Pak ya, sholat gini-gini aja ya. Kadang itu kalau bilang bisa gini-gini aja itu namanya bisikan setan tuh, hati-hati ya. Pokoknya kuat tenaga Pak, sekuat tenaga. Kalau kita sudah mempunyai komitmen saya harus selamat dari api nerakanya Allah, berarti kita harus benar-benar memperjuangkan. Kan ayatnya sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah ya orang-orang beriman dengan sungguh-sungguh haqqa tuqatih, dan jangan kalian meninggal atau wafat atau mati melainkan dalam keadaan muslim atau dalam keadaan beriman. Ya Pak ya. Tuh salah satunya penyebab doa tidak terhalang atau tidak dijawab oleh Allah, mengikrar ingin masuk nerakanya tidak terhindar masalah nerakanya Allah, justru perbuatannya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wasabi'u yang ketujuh, qultum innal mautal haq wa lam tasta'idu lahu. Dia mengatakan kematian itu adalah hak, perkara yang benar, tetapi walam tasta'idu lahu, justru dia tidak punya persiapan sedikit pun buat bekal perjalanan yang sangat panjang. Kan Rasulullah sudah menyinggung dalam sebuah hadisnya, iktani khamsan qabla khamsin, ya, hayataka qabla mautik, gunakan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Karena orang mati itu ya nggak bisa di ini lagi Pak ya, nggak bisa diundur atau diajukan. Kalau sudah faida ajal la ta'khiru sa'atan, tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan walaupun hanya sesaat. Makanya senantiasa kita persiapan mencari bekal buat kita nanti di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al fa ulaika humul khasirun. Wa may adzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalakum, jangan sampai hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, ang dzikrillah, lupa mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, nanti dia akan rugi, akan menyesal. Makanya benar Pak, almarhum Mr. Jeffrey Bukhari itu mengatakan,
sambil nunggu mati kita ini dikasih mainan, dikasih istri, dikasih anak, dikasih harta benda oleh Allah, dititipin tuh istri, anak, harta benda ya. Cuma kita ya jangan sampai melampaui batas Pak ya. Kan dunia ini wa matul ghurur wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini tidak lain kesenangan yang menipu ya, tertipu dengan harta benda, tertipu dengan anak-anak ya, apalagi mohon maaf Pak ya, terus dari kerja dari pagi sampai siang sampai malam, ada tuh orang diciptakan oleh seperti itu, lupa. Dalam bahasa Islam namanya istidrot, dikasih oleh Allah, semuanya dikasih ya. Makanya jangan cemburu terhadap orang-orang yang banyak diberikan kelebihan berupa materialistik, tapi kedekatan dari Allah sangat jauh ya. Ya Pak ya, bahkan ayat selanjutnya mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, tuh bersedekahlah di jalan Allah ya, sebelum min qabli ayatil maut ahadul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas salihin. Nanti kalau sudah mati di alam kubur aja kepingin bangkit lagi ke dunia, untuk apa Pak? Untuk bersedekah. Ya Allah, hidupkan aku 1 detik saja untuk beramal soleh dan bersedekah ya di jalanmu. Itu orang-orang yang sudah mati dalam kubur. Kita yang masih hidup kok masih leha-leha ya Pak ya. Kalau kepingin doa kita dijabah oleh Allah, salah satunya apa Pak? Yang ke-7 tuh, kalau kita mengatakan benar mati itu adanya, cari bekal persiapan buat menuju yaitu kampung akhirat. Yang ke-8 wa thaminu istaghatum bi uyubikum ikhwanikum wa la tangduru li uyubikum anfusakum. Apa Pak yang ke-8 nih? Sibuk istaghatum bi uyubikum ikhwanikum, sibuk ngorek-ngorek aib orang lain. Nah, sekarang mah banyak Pak ya di medsos. Di medsos ini banyak, di media sosial. Makanya HP itu ya salah satunya bikin fitnah itu. Tergantung orangnya, kalau orangnya bijak ya menyikapinya ya buat ngaji ya Pak ya, buat ada Quran di situ di HP diinstal buat ngaji. Ini HP isinya game aja, kalau nggak ada grup gosipin orang ya, aibnya sendiri nggak dapat diurusin. Dalam ayatnya sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan hai orang-orang beriman, jangan merendahkan kaum lain dengan kaum lain ya, belum tentu yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Itu salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menaruh curiga prasangka buruk terhadap orang lain. Nggak boleh, dosa, habis amal kita nanti ya, selalu berburuk sangka terhadap orang lain ya. Bukankah engkau merasa jijik ketika memakan bangkai saudara sendiri? Itu kan ancamannya begitu. Nanti orang suka ngomongin orang, gosipin orang, di akhirat suruh makan bangkainya saudaranya sendiri ya, akibat ulah perbuatannya mereka. Makanya bersyukur sebenarnya Pak, kalau ada orang yang ngomongin kejelekan kita kasih hadiah, alhamdulillah ya, tanpa susah payah kita diberi pahala sama orang yang suka menggibah keburukan kita ya Pak ya. Tuh. Ngantuk nggak Pak? Hah? Siapa yang nyari bekal ya buat pulang ke akhirat ya, buat siap amal soleh, pokoknya jangan bosan-bosan Pak ya. Ada orang diberikan usia sampai, kalau zaman dulu umatnya Nabi Nuh sampai 1000 tahun Pak. Sejarah mengatakan 950 tahun sampai 1000 tahun. Kita ini usianya relatif pendek, tapi pahalanya luar biasa ya Pak ya. Pahala sholat berjamaah, pahala sedekah ya, pahala ngurusin anak, ngurusin istri, pokoknya semua jadi lillah karena Allah. Makanya kalau ada orang diciptakan oleh Allah, kita ini sebagai manusia, di Quran sudah disinggung tuh, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak akan aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kalau ada seseorang nggak mau tunduk dengan aturan Allah, nggak mau sujud, berarti mohon maaf
itu tergolong ulaika kal an'am balhum adol, tergolong binatang ternak yang menyesatkan, atau tergolong orang-orang yang keluar dari koridor penciptaan manusia. Karena hakikatnya Allah mencipta manusia buat beribadah. Kalau nggak mau ibadah, nggak mau sujud, berarti dia seperti hewan. Ya, itu kan ada Pak ya di lagunya Ustadz Jeffrey Bukhari. Ya buat apa usia panjang kalau nggak beribadah, nggak ada gunanya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Allahul kafi Rabbunal kafi, wasadnal kafi, wajadnal kafi, likuli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah likuli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Buat apa punya usia yang panjang tapi tidak sholat atau tidak sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Lebih baik usianya pendek ya, tetapi kita amal ya, ibadah kita nanti Pak? Baik atau banyak kalau menghadap Allah. Allah ampuni segala khilaf dan kesalahan kita Pak ya. Diberikan yaitu kemudahan dalam sakratul maut. Doanya yang diajarkan, Allahumma hawin alaina fis sakratil maut. Ya Allah, mudahkan dalam sakratul maut. Banyak sekelas Rasulullah aja ketika beliau wafat menghadap Allah ya, dipanggil oleh Allah itu berkeringat. Sekelas Rasulullah, Nabi kita ya, Nabi yang paling mulia, yang paling agung. Bahkan Rasulullah tuh Pak ya, dalam seumur hidupnya nggak pernah ihtilam, nggak pernah mimpi basah ya, subhanallah, nggak pernah mimpi jorok ya, tidak pernah dihinggapi lalat dan sebagainya. Itu Rasulullah. Kita boro-boro Pak ya, manusia ini kadang-kadang pikirannya kemana-mana, sholat masih kemana-mana, jasadnya dalam masjid, pikirannya udah nyampe kemana tahu ya. Mudah-mudahan kita nih Pak ya, senantiasa kesibukan kita buat baca Quran, jangan ngomongin aib orang lain ya Pak ya. Siap Pak ya baca Quran setiap hari Pak ya, siap baca salawat setiap hari Pak ya. Alhamdulillah. Sehari 1 juz siap nggak Pak? Insyaallah ya Pak ya. Target berarti sebulan, kalau 1 hari 1 juz, sebulan khatam yaitu 30 juz ya. Apalagi mohon maaf yang udah pensiun, yang udah nggak ngurusin anak, nggak ngurusin cucu, udah Pak non stop 24 jam tidur di masjid. Kalau sudah waktunya adzan ya, waktunya qomat, udah wakafkan jasadnya buat umat, manggilin setiap subuh ya. Alhamdulillah, speaker. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun. Subuh bangun. Siap Pak? Siap bangun sholat subuh Pak ya? Ya. Pokoknya adzan, qomat, tarhim diborong Pak, sepaket sekaligus imam. Ya, imam rawatib duhur asar sama subuh. Biasanya subuh itu jarang ada imamnya ya, andel-andelan ya. Duhur asar kan enak imamnya Pak ya, nggak jahar pakai sir, jadi ya nggak perlu keilmuan khusus itu ya. Yang penting ya bacaan fatihahnya benar. Kalau maghrib sama isya sama jahar, takut demam nervous nanti bacaannya jadi alang kabut ya. Baca kuliah muter-muter, kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma ta'budun wala ana a'budu ma abatum, muter-muter di situ ya. Kan ada Pak ya, terkadang imam kaider ini wama kan banyak Pak ya, di surah di surah Al-Bayyinah. Ini makmunya sudah nggak hafal, imamnya nggak hafal, wama aja, ngatanya sampai matahari terbit masih sibuk wama karena nggak hafal. Nah ini kalau bisa yang sudah pada pensiun ya, mohon maaf Pak ya, syukur-syukur punya grup
yang sudah pensiun dijadwal imam rawatibnya, udah wakafan jasadnya di masjid ya, waktunya nonstop 24 jam. Yang penting ya apa Pak ya, ya biar istiqomah aja Pak ya. Kalau yang masih mencari maisha kehidupan ya nggak bisa ya. Ini yang udah pensiun aja, yang punya apa namanya kapasitas waktunya banyak buat di masjid. Yang lain udah sibuk. Yang ke-9, wa tas'akatum nikmatu rabbakum wa lam tazkuru lahu. Penyebab doa terhalang oleh dari Allah Subhanahu wa taala adalah makan nikmat Allah tapi falam tazkuru lahu, enggak bersyukur. Banyak Pak ya, terkadang kita nih diberikan nikmat oleh Allah banyak. Ini tangan bisa gerak, mata bisa berkedip, bisa buang segala macam, ini nikmat Allah. Terkadang kita ini enggak punya duit, udah ngeluhnya setengah mati. Benar enggak Pak? Ya Pak ya. Sehat aja udah bersyukur Pak, sehat. Coba kalau kita ini apa ginjal kita lagi kumat, jangan ginjal sakit gigi aja Pak, udah tamat riwayatnya. Makan apa aja udah nggak masuk, mau makan bubur kayak minum aja yang ada senut-senut Pak ya, rasanya sakit gigi tuh, waduh ya Allah luar biasa. Mendingan nggak punya duit daripada sakit gigi. Benar nggak Pak? Iya, sehat banyak duit. Iya, alhamdulillah. Kan hadisnya di kursi itu Pak ya, man lam yasbir alal balai, kata Allah dalam surat hadisnya, barang siapa yang tidak sabar terhadap cobaanku, ya katanya fal yahrus tahta samai fal yatub roban siwaya. Barang siapa yang tidak ridho terhadap cobaanku, nggak sabar terhadap apa yang aku berikan, kata Allah, keluar dari kolong langit itu cari Tuhan selain aku, fal yatub roban siwaya. Jam berapa nih Pak? 5:30. Terakhir Pak ya, jadi kalau kepingin doa kita dijawab oleh Allah, apa Pak? Salah satunya pandai menjadi orang yang bersyukur. Wa ita'adana rabbukum la in sakatum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur, jangan jadi orang kufur. Ya, sehari punya penghasilan 100.000, 50.000 udah bersyukur. Ya penting judulnya sehat, syukur-syukur. Seumur hidup kita sakit ya 3 kali. Minimal sakit yang ringan Pak ya. Sakitnya ya masuk angin, terus ya sakit yang ringan-ringan aja, jangan sampai stroke ya, ambeien, ginjal, cuci darah, waduh itu kelas berat Pak ya. Kita mah doanya penyakit yang ringan aja lah, batuk, pilek, pakai obat warung selesai Pak ya. Jangan sampai masuk rumah sakit. Wal asiru dafantu amwatakum wa lam ta'tabiru bihim. Yang ke-10 adalah mengubur jenazah saudaranya sendiri tapi tidak pandai, walam takbiru, tidak pandai itu mengambil iktibar dari kematian saudaranya sendiri. Ini jadi ambil jenazah, mandiin iya, ngafanin iya, nyolatin iya, kemudian dia yang doa 7 hari sampai 100 hari, dia yang mimpin, tapi malah dia nggak pandai mengambil iktibar dari kematian saudaranya sendiri. Kita nggak tahu ya, kita hari ini mandikan orang, nguburin orang, besok siapa tahu kita yang apa, yang dikuburkan atau yang dimandikan Pak ya. Makanya setiap kita melihat orang yang meninggal, jadikan itu sebuah adalah pelajaran yang sangat berharga ya Pak ya, agar kita senantiasa hidup kita itu bukan hanya ingat dunia tapi ingat juga akhirat. Makanya kalau orang tasawuf itu filosofinya Pak ya, ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi, hanya Allah yang aku tuju ya, hanya engkau yang aku cari ridhonya. Makanya ada namanya kalangan dari Robi Adawiyah, seorang wanita sahabiah Pak ya, sholatku kalau kepingin masuk neraka ya Allah, tutup rapat-rapat surgamu. Jika sholatku karena neraka ya, karena takut neraka, maka bukalah pintu neraka selebar-lebarnya. Tapi saya minta, kalau sholatku karena engkau ya Allah, jangan sekali-kali engkau berani memalingkan mahabbahku terhadap engkau ya Allah. Itu Robi Adawiyah. Salatnya bukan hanya formalitas, tapi menjadi sebuah kebutuhan, mahabbah, cinta terhadap Allah. Kalau sudah cinta, pasti semuanya akan dikorbankan ya Pak ya. Karena syarat cinta itu kan ada 5. 1, selalu ingin bersamanya. 2, ingin menyebut namanya. 3, tidak ingin menduakannya. 4, apa Pak, selalu berkorban untuk dirinya ya Pak ya. Ini syarat cinta. Kalau nggak memenuhi syarat tersebut, berarti cintanya cinta gombal. Selalu ingin bersama Allah, selalu ingin baca Quran, tidak pernah menduakan, wala tusyriku bihi syai'an, tidak pernah menyekutukan
Allah dengan segala sesuatu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa, Allah tempat bergantung dari segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak ada satupun yang setara dengannya. Ya Pak ya. Cukup sekian Pak, mungkin ada yang dipertanyakan, kalau nggak ada langsung saya tutup karena sudah 5:30. Cukup Pak? Cukup ya. Tawasalna bi ta'alumi, tawasalna bi ta'limi, antara zuqa wasi'an wa antara zuqa wa amana. Hamba tawasul dengan pengajian, hamba tawasul dengan pengajaran. Semoga engkau luaskan dalam rizki dan ketentraman. Rabbi fa'na bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabati fi dinina. Ya Rabbana, engkau Tuhan kami, manfaatkan ilmu pada kami untuk anak dan juga keluarga hingga faham dalam agama. Ya Rabbana, engkau Tuhan kami, manfaatkan ilmu pada kami untuk anak dan juga keluarga hingga faham dalam agama. Kita tuh bareng-bareng dan doa kafir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.